Sebulan tuh bisa berapa mesin kopi yang dijual? Kalau setahun ribuan mah ada lah ya. Setahun ribuan tuh. Iya. Berarti sepesat itu growth-nya. Ribuan. Gue udah 15 tahun dagang bro. Dan kita nggak pernah ngerasain kayak something yang masukin satu produk tiba-tiba langsung booming. Kita itu nggak pernah experience itu. Jadi semua itu dibuild secara organik, pelan-pelan. Kadang-kadang gue perhatiin ya, banyak business owner modal sangat minim, 20 juta. Waktu itu ya kita dengan 20 juta itu gue mulai dengan powder, sampai kita tuh dapat satu opportunity, which is ada satu brand yang cukup terkenal pada zaman itu, mereka itu tertarik untuk pakai kita punya produk. Sebagaimana layaknya semua orang yang usaha dan butuh duit, lu cari om lu. Om lu yang paling punya duit gitu. Om lu invest gak om? Everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning in to the show today. Dan kali ini gua ada di Toffin Showroom. Kita akan ngobrol dengan CEO-nya Toffin, Pak Tony Arifin. Nah, beliau udah ada di industri kopi, jualan mulai dari ingredients, mesin kopi, ada sedotan, terus habis itu sekarang buka restoran, ada juga Cinnabon yang belum lama buka, ada buka restoran baru lagi Inferno dan masih akan berkembang terus. By the way, Toffin Showroom itu keren banget kalau kalian yang mau belajar tentang industri minuman, ingredient, mesin kopi, roasting kopi, semuanya bisa ke sini untuk diedukasi bareng-bareng teman-teman yang ada di sini. Oke, Pak Tony Arifin ini mau cerita pengalamannya mulai dari jualan di kamarnya kecil, jualan ingredient, juga pengalaman buka kafenya zaman dulu sampai sesukses ini sekarang, itu prosesnya bagaimana. Selain itu kita akan ngomongin analogi mesin kopi, industri kopi di Indonesia secara general, dan pengalamannya mulai dari supplier, sekarang mulai switching dan berkembang jadi buka restoran, stresnya kayak bagaimana. Oke, langsung aja kita dengerin. Jangan lupa seperti biasa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita di Ray Jensen Radio. Oke, without further ado, please welcome Pak Tony Arifin. Enjoy the show. Oke, everybody, kita sekarang ada di Toffin Showroom nih yang ada di Pluit. Kita sekarang punya kesempatan yang sangat spesial nih, bisa ngobrol dengan CEO-nya dari Toffin, Pak Tony Arifin. Apa kabar, Pak? Baik. Thank you udah datang. Thank you banget udah ngundang ke sini. Tempatnya sangat luar biasa, guys. Khususnya kalian yang bergerak di industri kopi, itu harus main ke sini. Dan industri minuman juga. Bahkan sekarang juga ada dapur di atas. Nanti kita akan lihat. Jadi kita kan sedang kolaborasi nih, Pak, podcast kita sama Toffin, ya kan. Awalnya of course harus cerita Toffin itu sejarahnya gimana, pengen tahu. Jadi guys yang belum pernah dengar Toffin, pertama ya kemana aja, dan rada nggak mungkin sih khususnya yang ada di industri kopi, ya kan. Boleh jelasin nggak Pak Tony ke listener kita, Toffin itu apa aja services dan produk yang di offer? Gitu. Jadi kita itu berangkat sebenarnya dari industri. Kalau kita urut dari belakang, kita itu sebenarnya berangkat dari ingredients sebenarnya. Dari ingredients? Iya, meskipun belakangan ini tuh orang lebih banyak kenal Toffin tuh jual mesin kopi. Cuman sebenarnya sampai hari ini pun main bisnis kita tuh ingredients. Jadi what I mean with ingredients itu syrups, frappe, that kind of stuff gitu. Kalau gue taunya dulu malahan sirup waktu itu pernah maksudnya beberapa bisnis gue ada pakai Toffin sirup gitu kan. Nah awalnya itu mulai bisnis ini dari mana? Gue tuh kerja di kafe, bro. Kerja di kafe? Iya. Oke. Pas gue fresh graduate gitu ya. Awalnya gue kerja di kantoran. Cuman apparently tuh gue kayaknya nggak cocok kerja di kantoran. Gue kerja di perusahaan forwarder. Akhirnya gue, waktu itu Starbucks baru mulai. Jadi gue pikir nih kayaknya asik juga nih kalau buka coffee shop. Jadi gue stop dari kerjaan gue ajak temen gue buka coffee shop. Buka kafe dulu ya? Coffee shop. Iya, dulu modelnya kita Starbucks. Soalnya kelihatan simple kan, operasionalnya gitu ya. Kelihatannya. Ya, jadi gue kerja sana mungkin setahun gitu ya. Habis itu gue check out, gue usaha yang sekarang nih. Nah, kenapa switch dari
buka kafenya, terus habis itu ke ingredients-nya? Ya, gue sebenarnya being opportunist aja sih waktu itu ya. Jadi apa yang gue sadari waktu itu tuh, kita buka kafe nih. Kayaknya semua orang yang pada waktu itu buka kafe, mereka tuh pingin punya minuman tuh seenak, gue boleh nyebut brand gak ya? Starbucks. Ya kan, seenak Starbucks. Oke. Tapi kan pada zaman itu tuh supplier ingredients itu belum banyak. Jadi gue being opportunist aja, ya karena gak ada yang jualan, gue aja ada yang jualan. Iya, betul. Nah, gue tuh mulai dari sana. Oke. Dan apa ingredients apa yang dulu awal-awal ini? Oke, waktu itu we started dengan kopi, biji kopi. Tapi ternyata biji kopi itu bisnis yang cukup sulit sih. Competitionnya banyak. Habis itu kita coba explore, ya udah powder. Powder minuman gitu ya. Powder. Terus habis itu sekarang juga ada kopi. Ya kan, ada bisnis kopi, ada biji kopi juga. Nyediain roasting. Ya kan? Jadi berangkat dari powder. Sorry. Let me explain a bit what I mean with powder. Mungkin penonton banyak yang nggak familiar. Betul. Powder itu buat apa? Betul. Jadi in case lu bikin let's say coffee mocha, ya, gua itu jual powder coklat dan mokanya itu loh. Kalau lu bikin matcha latte, ya gue jual matchanya. Betul. Karena ada hazelnut, taro, segala macam. ya kan? Sebelum akhirnya kita tuh mulai explore produk-produk lain kayak misalkan sirups. Sekarang juga nyediain kopi juga. Masih kopi, cuman dari very small business lah. Kopi. Mulai ke mesin kopi? Pada waktu itu tuh kita tuh karena dulu tuh pikiran kita tuh simple sih. Waktu itu kita cuma pingin cari duit lah. Kita tuh nggak mulai dari beginning yang glamor ya, meskipun lu sekarang ngeliat Tofin punya banyak produk, kantor whatever. Jadi waktu itu tuh kita mulai dengan modal yang sangat minim, 20 juta. 20 juta ya. Jadi begini. 20 juta ya. Waktu itu ya kita dengan 20 juta itu gue mulai dengan powder, habis itu pelan-pelan, mungkin gue sempat ngejalanin itu selama setahun, sampai kita tuh dapat satu opportunity, which is ada satu brand yang cukup terkenal pada zaman itu, mereka itu tertarik untuk pakai kita punya produk. Habis itu, sebagaimana layaknya semua orang yang usaha dan butuh duit, lu cari om lu. Om lu yang paling punya duit gitu. Om lu invest gak om? Zaman itu belum ada visi bro. Lu cari om lu. Habis cari om lu, cari bokap lu gitu. Nah akhirnya om gue chip in sedikit, bokap gue nambahin gue duit, gue punya duit sekitar 1 M-an, ya udah kita mulai dari sana. Wow. Itu berapa tahun yang lalu? 15-16 tahun lalu lah ya. Kita mulai kurang lebih 2007. 2007. Iya. Itu lebih ya? 2007 ya gitu. Anyway. Nah, lu lihat gak waktu mulai bisnis kopi itu, emangnya lu lihat opportunity industri kopi kayak kafe di Indonesia itu bakal se-booming ini gitu? Gue sih bego-begoan aja bro. Kalau di luar negeri itu banyak kafe, eventually Indonesia juga banyak kafe. Ya nggak sih? Make sense gak? Make sense. Lo gak perlu study kan? Buat itu kan? Iya kan dulu tahun-tahun segitulah mulai kayak, kalau gue sih bilangnya kayak gourmet coffee shop lah gitu, gourmet cafe yang bagus. Kalau sebelumnya kan kalau mau ke cafe yang sedikit keren nih hanya ada brand-brand besar yang udah internasional gitu. Kalau mau tarik ke belakang dikit, mesin kopi itu cuma ada di hotel loh. Iya. Di luar lu cuma warung kopi loh, sebelum ada Starbucks ya. Wow. Gue nggak bikin habis itu. Ngerti. Nah sekarang kalau seenggaknya sebulan tuh bisa berapa mesin kopi yang dijual ke seluruh Indonesia? Gua nggak hafal exactly numbersnya berapa, cuman for sure kalau setahun ribuan mah ada lah ya. Setahun ribuan tuh? Iya. Berarti sepesat itu growth-nya? Ribuan? Ribuan, iya. Ya, I mean kita ngomong dari berbagai macam kecil, brand. Gede, ya kan size-nya ada yang single, double, whatever. Ya. Terus di Tofin menyediakan brand apa aja Pak Tony? Untuk kategori mesin kopi kita ada 3. Untuk yang tradisional, which is top of the line-nya kita Victoria Arduino, Nova Simonelli, sama kita ada entry level, VBM. Nah itu apa sih bedanya? Kalau gue nih dari kacamata luar ya.
gila mesin kopi mahal banget ya kayak gitu kan. Kayak udah kayak beli kompor, beli kulkas yang mahal gitu kan, mahal. Kopi jual berapa sih? 30.000, kepala 4 udah banyak dibilang mahal gitu kan. Gua lihatnya gila ini gimana balikinnya mesin kopinya gitu kan. Tapi pasti kan ada harga ada barang dong, apalagi di industri F&B gitu kan. Nah, perbedaan dari brand dan juga kegunaannya mungkin fungsionalnya itu apa aja? Gue ngejawabnya boleh pakai analogi nggak? Boleh. Boleh dong. Sama kayak lu beli mobil bro. Beli mobil, Secara fungsi, ya of course beli mobil kan untuk nyetir dari titik A ke titik B. Betul. Secara esensi mesin kopi itu fungsinya buat bikin kopi bro. Cuman sebagaimana layaknya mobil, lu spend Toyota, lu spend Honda, lu spend Mercedes, whatever. Itu kan ada elemen-elemen di dalamnya. Mungkin lebih mewah, mungkin secara brand lebih upscale. Ada apa brand powernya gitu kan. Mesin kopi juga sih kayak gitu bro. Lu spend lebih mahal, of course mungkin lu punya temperatur lebih presisi. Contoh. Or mungkin steam yang lebih enak. Build quality mesin kopi sendiri lebih bagus. Brand paling utama sih. Dan apakah setiap mesin kopi pun ada fungsionalnya? Atau dari segi desain doang sih, Pak? Secara esensi mesin kopi tradisional otomatis sama itu cuma buat bikin espresso, black coffee, cappuccino bro. Sorry, steam susu. Iya. Ya kan? Jadi misalnya tipe A nih, yang Victor, ini kita di belakang kita ada Victoria Arduino, tipe yang ini sama tipe yang itu, gitu. Mungkin satu model, mungkin dia punya temperatur yang lebih presisi, di mana sampai pengaturan 0,x degree gitu, Celsius. Mungkin ada another model yang dia punya scale, contohnya supaya lu lebih presisi lagi. Yang paling tahan banting apa? Soalnya gue nanya begitu soalnya gini. Lu beli mesin kopi mahal-mahal, keren-keren. Staff lu belum tentu ngerti cara pakai sempurna. Kalau di dapur, itu kan ada beberapa contoh merek oven nih. Yang harganya udah semobil gitu kan. Tapi kadang-kadang ada di open kitchen cakep, buat keren doang. Karena dipakainya juga cuma buat manas-manasin yang barang biasa. Nggak dipakai semaksimal mungkin gitu loh. Iya. Emang ada discussion ke sana sih bro. Jadi somehow lu punya mesin kopi canggih. Cuman the next question, apakah operatornya bisa pakai atau enggak? Iya, semaksimal mesin kopinya gitu betul. Ya. Menurut gue sih sebenarnya ya, when it comes to mesin kopi, sebenarnya lu mesti tahu kebutuhan lu bro. Of course lu kayaknya asik nih. Kita sebagai penjual, kita maunya jual mesin yang mesin mahal, which is mesin mahal pasti cuan gue lebih banyak bro. Betul. Cuman gini, gue agak ngelebar dikit nih jawabannya nih. Kita suka bercanda di kantor. Bisnis Tofin itu sebenarnya kita ngedoain customer sukses. Bisnis modelnya kita. Kenapa? Kalau customer sukses, dia akan beli karena main bisnis gua ingredients, dia akan beli lebih banyak ingredients. Betul. Jadi kita ini punya concern customer itu jangan sampai gagal bisnisnya. Salah satu elemen yang bikin mereka gagal, capex-nya ketinggian bro. Gue juga kagak mau lu beli mesin yang overkill. Kalau lu, let's say kalau beli mobil, analogi mobil ya. Kalau untuk lu jalanan Jakarta, ya lu jangan sehari-hari lu pakai Lamborghini. Betul. Ya kan? Ya lu pakai city car. Nah, sama kayak cafe juga kayak gitu. Buat gua kalau memang lu mesin yang budget let's say 70 juta udah cukup, ya lu nggak perlu lah spend. But at the end of the day, terserah punya duit. But tanggung jawab kami ya kita udah sampaikan nih, bro ini udah cukup nih bro. Jadi itu biasa prosesnya gimana Pak Tony? Kayak misalnya gue mau buka kafe nih, gue konteks one of your sales team pasti kan. Apakah ada konsultasi di situ? Site visit kah atau? Iya. Itu kayaknya itu salah satu elemen yang cukup kita concern. Gue geser dikit ya. Gue nggak tahu apakah orang-orang atau lu aware atau enggak. Kita ini tuh kita itu sangat concern dengan education. Di mana customer itu mesti ngerti bahwa bisnis restoran tuh nggak sesimpel itu. Betul. Itu harus ngerti. Gue bisa bilang ya kayaknya Tofin itu satu-satunya dan yang paling aktif sampai hari ini untuk
yang datengin juara barista ke Indonesia. Dari zaman belasan tahun yang lalu, dari zamannya waktu itu juara barista namanya Alejandro Mendes, sampai James Hoffman, Colin Harmon, Andre Irman, ini foto-foto di sini. Iya, nah mereka semua pernah datang. Tujuannya kami itu untuk transfer knowledge, supaya lo orang ngerti nih industri ini nih. Sekarang ini juga kita juga masih ada satu platform, kita sebutnya e-learning. E-learning. Iya. Apa tuh Pak? E-learning itu platform di mana kita mencoba kasih tau ke calon konsumen kami kalau lu kalau bisa lu bikin coffee shop, lu tuh bukan cuman perlu mikirin kopi dan mesin kopinya doang. Banyak aspek-aspek di luar dari kopinya itu sendiri yang lu mesti perhatiin. Misalnya pemilihan lokasi, marketing, all that stuff lah. Nah, F&B bisnisnya Nah, jadi balik ke pertanyaan lu. Biasanya mereka datang, kita coba kasih tahu pemahaman dulu nih. Ya kita coba menggali tujuannya dia buka coffee shop nih, karena biasa motif orang buka coffee shop atau restoran tuh beda-beda. Ada yang cuma pengen punya, ada yang benar mau cari duit gitu kan. Betul. Gitu. Pengen punya. Ya anyway ya kita coba lah jelasin ke mereka, dan itu kita coba advice mereka equipment yang tepat dengan kebutuhan mereka. Of course karena education itu bagian yang penting dari kita punya bisnis. Kita juga ada training product development buat mereka. Itu dari gue sebagai customer, apakah gue langsung datang ke sini misalnya? Iya, lu bisa walk in, lu mau janjian juga bisa. Wow, itu sangat menarik sih. Pasti ngebantu banyak. Jadi kan kayak khususnya buat bagian yang pengen punya bisnis kafe karena pengen punya doang nih. Kan dia nggak tahu. Ya kan, tapi kalau ada trainingnya dulu sekali dua kali sih sangat-sangat membantu. Sama platform yang tadi gue sebut juga bisa mereka utilize. Lu belajar aja gitu, itu free kok gitu. Itu ke website. Nice, langsung aja ke websitenya. Cari Tovin, nanti bisa belajar e-learning di situ kan. Wow. Terus dari ingredient, jual mesin kopi, ini ada showroom. Tadi gue lihat, Pak lagi makan siang tadi, gue notice sedotannya. Gue notice sedotan itu kok, ini sedotan bagus banget, nggak meletot. Biasa sedotan kertas kan 5 menit habis itu udah susah, ya kan? Nggak taunya ada Tovinnya juga sedotannya. Apa aja sih sebenarnya kita udah. Ya tadi gue bilang, meskipun customer tuh kenal kita dari industri mesin kopi, cuman produk kita itu udah ngelebar. Sekarang lu bisa produk kitchen kita ada, produk gelato. Kapan mulai ke kitchen, produk kitchen juga? Kitchen itu sebenarnya kita rada baru sih, kayak setahunan lah ya. Setahunan, kitchen baru setahunan, kita masih learning curve, lagi belajar. Apakah perbedaannya sejauh itu? Kalau dari segi jadi supplier alat-alat gitu. What you mean with perbedaan? Perbedaan kalau kopi mesin dari alat mesin kopi, habis itu ke alat kitchen, apakah ada tantangan tersendiri? Ya sebenarnya beda sih ya sebenarnya ya. Beda. Cuman ya at the end of the day ya sebenarnya karena ya kayak misalkan terakhir kita bisnis gelato juga something new buat kita. Iya, itu lagi gelato on the rise. Kita udah 3-4 tahun kayaknya. Ya itu juga sesuatu yang asing buat kami sebelumnya. Cuman eventually ya we crack the code lah. Karena itu juga something yang menarik. Gelato itu lagi on the rise kayaknya kalau saya lihat ya di Jakarta sih khususnya pada training gelato panas. Gelato sih lumayan teknikal ya. Waktu itu kita juga sempat agak bingung karena gelato tuh bukan sekedar lu masukin ingredients keluar pasti. Gelato nih kan. Sama aja kayak bikin kopi kan. Nggak udah mesin bagus pasti enak gitu kan. Ya kopi lebih simpel sih daripada gelato. Udah gitu mungkin gelato itu nggak bisa sebanyak kopi, mungkin dari sisi investment sendiri kan lebih gede ya. Lu mesti beli equipment sendiri udah berapa gopek tiau gitu. Belum lagi showcase-nya. Ya belum lagi bisnis. Ya dari segi bisnisnya, restorannya gitu segala macam. Terus habis itu lu juga buka resto. Ya kan, ada Alba, ada Casa Alba yang di Menteng, Alba di Peak guys, ya kan. Terus ada Inferno yang baru buka juga. Congratulations. Thank you. Baru buka. Gue baru buka Alba di Surabaya.
Minggu Alba lalu. lagi Surabaya. Oke, mantap. Terus juga ada Cinnabon. Cinnabon, iya ya. Udah enak-enak jadi kan kemarin awalnya buka kafe. Oke, ya. Terus habis itu jadi supplier. Ah, Kok buka outlet lagi sekarang? iya ya. Ya sebenarnya Apa sih. kurang stres hidupnya buka outlet? Oke. Speaking about the stress, kalau lu surrounded yourself with good people Oke. in your team, Heeh. lu sebenarnya nggak gitu stres tau bro. Oke, oh, mereka yang stres. Ya. Kenapa buka Alba dulu deh? Alba. Oke. Pada prinsipnya sih sebenarnya kalau kita kan selalu seeking for growth, ya kan? Kayak kita selalu explore vertikal dan horizontal baru. Kayak tadi kita ngobrol soal kitchen, Iya, betul. apa Iya, di sedotan tadi, gelato, apa segala sedotan. macam, iya. Jadi termasuk ya itu restoran. Restoran. Ya, itu Gimana pengalamannya buka restoran? beda lah ya. Waktu itu kan Alba buka kalau nggak salah dekat waktu pandemi ya, dekat-dekat pandemi ya. Iya. Di tengah pandemi. Di tengah pandemi. Iya. Of course nggak nyangka dong kan. Iya dan enggak bro sebenarnya secara jujur ya. Karena kalau lu nggak tinggal di daerah peak, ya mungkin lu akan berasa aneh kalau nih ngapain sih orang buka restoran di tengah pandemi kan. Iya. Cuman kalau lu tinggal di peak itu sangat obvious loh, daerah sana tuh lagi ramai banget. Iya betul. Iya. Betul. Ah. Betul. Biarpun pandemi. Dan Alba itu waktu itu sukses banget, rame. You Iya, cannot get the place di sana kan. Iya. Waktu awal-awal. Nah terus gue penasaran. Waktu itu gue dengar soal sama influencer. Iya kan. Oke. Apakah efeknya? Soalnya sampai sekarang gue kemarin makan rame-rame aja. Oke. Jadi ya oke lah. Mungkin lu kan dagang restoran bro, ya kan? I mean, lu tahu seberapa ribet dagang restoran. Betul. Dan berapa tinggi ekspektasi si konsumen. Betul. Iya kan? Apalagi kalau baru buka ya. Iya. Apalagi kalau baru buka susah sih. Iya. Jadi waktu itu memang ada sempat satu customer yang kebetulan influencer gede dan dia kecewa dengan kita punya service, which is kita juga udah minta maaf sama dia. Ya biasalah. Iya. But luckily komplainnya dia itu turn out to be something good for us. Iya, jadi orang yang tadinya nggak kenal Alba karena kita juga by location kita jauh di utara Jakarta. Betul. Jadi semua orang tuh jadi penasaran. Ya, maksudnya gue naik 3 kali lipat bro. Justru itu. Iya. Soalnya gue lihat itu kayak komplain service guys ya. Kalau jujur sih, ya boleh jujur. Ya ini restoran baru buka, ya kan gue yakin pasti itu rame banget. Ya pasti adalah salah. Kayaknya itu masalah yang dialami oleh semua orang deh. Semua pengusaha restoran deh. Iya, sama lah, sama. Iya. Terlepas dari how profesional, how many years in the industry. Exactly. Minggu-minggu pertama, 1-2 bulan pertama lah pasti ada aja gitu. Iya. Kemarin kita di Surabaya juga chaos kok. Iya. Outlet ke-6, tetap aja chaos. Tapi ternyata, soalnya gue percaya kayak, oke ini dibeginiin. Waktu itu istri gue bilang, nih gimana nih begini biasa efeknya. Gue yakin malah lebih rame sih orang. Iya kan? Dan ternyata kebukti kali 3. Iya. Terus buka Casa Alba bentar lagi. Jadi sebenarnya ceritanya gini loh. Lu tau kan, restoran is a very crowded marketplace. Untuk lu stand out di marketplace di mana playersnya tuh ribuan, itu tuh chance kecil sekali bro. Dan kita tuh kayak, lu dapat momentum, lu tiba-tiba rame. Orang satu Jakarta tahu Alba. Tapi harus jauh ya. Iya. Gitu. Dan gue ngomong ke si chef gue Roberto. Gimana kalau kita gedein aja Alba? Abis itu ya setelah beberapa pertimbangan, oke lah, lanjut. Udah kita coba buka tuh. Kita coba, kita decide kalau kita expand yuk bisnis ini. Casa Alba sebenarnya itu initially kita tuh nggak ada planning untuk bikin satu brand baru. Cuman kebetulan lokasi itu berada di Menteng. Bagus banget sih lokasinya. Iya, bagus banget. Jadi kita pikir nih kayaknya marketnya berbeda deh dengan si Alba Peak. Makanya kita create something different yang lebih upscale. I have to say it's a really beautiful place.
Ya kan? Soalnya gue juga lagi nyari lokasi di sana. Ya, waduh bagus banget sih. Iya, itu tempat. Good food juga. Iya. Nah terus Inferno juga, Inferno karena ya kita ada satu chef yang baru kita hire. Kayaknya lu familiar deh dengan satu restoran Asador at Sebari. Oh, okay. Asador at Sebari. Iya. Wow, si Andres tuh dulu kerja di Asador at Sebari. Oke, jadi chef lu dulu kerja di sana. Iya. Jadi buat yang belum tahu guys ya, Asador at Sebari itu restoran yang konsepnya fire. Iya. Ya kan, jadi dia nggak pakai kompor tuh di sana, pakainya areng, kayu bakar, ngasep dan segala macam. Itu sangat terkenal, ada di Spanyol. Jadi chefnya pernah kerja di sana. Iya, karena kita lihat backgroundnya dia dari sana, ya udah kita ngobrol deh. Daripada lu di Alba, ya udah kita create satu brand lagi yang ngamin. Oh, makin penasaran. Gue belum ke sana nih. Kalian harus coba sih. Asador at Sebari ya. Terus habis itu ya kerja sama lu sekarang. Mantap. Gimana pengalamannya buka restoran? You enjoy being a restaurateur? Gue baru ngerasain enaknya bro, terus terang. Gue gak ngerasain pusing ya. Ya. Soalnya ya 95% waktu gue kan gue masih ngurusin Tovin ya. Betul. Jadi kalau gue ada sela-sela waktu, udah gue baru urusin Alba. Kayak Alba sendiri kan kita juga udah taruh tim-tim yang profesional sana. Ada Roberto, tadi ada Andres. Di floor kita ada Michele. Ya udah 4-5 kali. Ke Alba yang di pick, ke Casa Alba dulu kita makan bareng. Good food, good service. You should try guys. Datang ke sana. Terus next, Cinnabon. Gimana bro? Cinnabon. Di tengah-tengah buka restoran, terus habis itu ada Cinnabon buka rame. Gue nggak tahu ada hubungannya sama Tovin. Gue cuma, Cinnabon buka lagi rame banget di sini segala macam. Nggak taunya part of the family juga. Itu idenya gimana? Opportunity came up-nya gimana? Sebenarnya Cinnabon itu idenya itu udah lama sebelum pandemi bro. Udah 2-3 tahun sebelumnya. Itu sih berangkatnya simply karena gue emang personally gue suka produknya. Setiap kali gue keluar negeri, kalau gue lihat Cinnabon gue beli. Terus ya gue iseng aja, kenapa gue nggak coba buka gitu. Ya habis itu kan terhenti karena pandemi. Habis itu ya udah baru komunikasi berjalan lambat di tengah pandemi, makanya agak delay. Oke, so far Cinnabon. Ceritanya gimana bisa sampai se-viral itu? Hoki kali bro. Hoki melulu perasaan. Apakah lo hire KOL waktu awal, lo serbu KOL atau gitu? Soalnya waktu yang Alba itu pasti ada orang juga bilang, ini settingan kayaknya nih. Settingan nih kayaknya biar viral. Cinnabon lumayan hoki sih ya, karena gini loh. Gue cerita kalau kepanjangan potong ya bro. Iya. Tenang. Oke. Jadi kita itu Cinnabon kan franchise Amrik ya. Jadi mereka tuh cukup ketat nih dalam segala hal nih. Pasti. Semua detail sampai sedotannya dia ketat gitu. Oke. Nah, si tim dari Amerika, mereka tuh udah datang selama beberapa minggu sebelum tanggal rencana pembukaannya kita. Oke. Untuk apa? Training gitu. Training, whatever, setup, lalala. Nah, jadi kita merencanakan tuh buka let's say tanggal X, tanggal 15 let's say buka. Nah, kita tuh semua influencer segala macam itu kita rencanakan di tanggal 15 itu. Cuman berapa hari sebelumnya itu si operational director dari Cinnabon dia merasa tim kita udah ready. Dia tanya kita, mau nggak kalian coba buka aja deh buat publik? Yang ngetes aja deh. Ya gitu. Tuh dari kemarin orang lalu lalang tuh udah penasaran banget. Oke, ya udah karena udah perintah buka, ya udah kita buka. Tanpa promosi apa-apa, buka aja gitu. Iya, tanpa promosi apa-apa, cuman ngandalin orang yang lewat di GI kan lumayan banyak ya. Jadi kebetulan hoki ya, gue nggak tahu beberapa account gede influencer orang-orang ngetop itu dia ngepost, mungkin dia lihat Cinnabon buka, dia beli, dia post, Cinnabon udah ada di Indo nih. Kebetulan lewat aja, sebelum jadwal diundangnya. Iya. Jadi beberapa influencer, lu tau kan biasa di kondisi normal, situasi normal, influencer ngepost dulu, baru publik tahu. Betul. Nah ini terbalik nih, publik udah rame, influencer ketinggalan. Jadi setelah pas rame ini, jadi banyak influencer FOMO.
Jadi mereka semua tak ngepost organik free, gue nggak bayar. Nah, makanya jadi rame bro. Terlepas dari by product itself, ya itu kan emang udah enak dan udah validated, orang suka selama berpuluh-puluh tahun. The brand itself, ya itu juga udah ngetop kan. Jadi lebih gampang lah ya. Paling gue mau tanya dari cerita lo, ya lu bilang hoki ya kan? Tapi kaget gak? Are you surprised by your success waktu mulai? Bro, gue udah 15 tahun dagang bro. Dan kita nggak pernah ngerasain kayak something yang let's say gue masukin satu produk, tiba-tiba langsung booming. Kita itu nggak pernah experience itu. Jadi semua itu dibuild secara organik, pelan-pelan dong. Iya, lu kan ngelihatnya setelah 15 tahun. Lu kan nggak lihat 15 tahun ke belakang. Iya, gue selalu bilang di sini nggak ada yang instan. Iya. Yang tadi gue cerita waktu kita mulai dengan modal 20 juta. Iya. Kita mulai dari kamar tidur gue bro, gue kerja. Dari kamar tidur. Wow. Ada satu staff sini, dia masih sini, dia bisa cerita masih juga. Masih di sini? Waduh. Turnover gue rendah. Mantap. Iya. Ya kerja di kamar tidur. Dari kamar tidur sampai sini guys. Ya mungkin komputer zaman itu tuh masih gede-gede lah, monitor, CPU, keyboard. Wah, kalau misalnya nih guys, visit ke sini deh, ke Pluit guys. Jadi kalau ke sini yang mau buka kopi atau yang di industri mau ke sini main-main pasti di welcome. Amazing place, ya kan, kalian bisa terinspirasi dan belajar banyak dari sini. Udah 15 tahun membangun dari kecil. Apa yang paling sulit, Pak? Kalau buat listener supaya jadi inspirasi, tantangan terbesar tuh pada periode mana tuh? Periode awal lah, bro. Periode awal. Sekarang sih kita udah sedikit lebih settle ya. Karena financially kita juga udah lebih oke. Di saat awal kan lu mesti super hemat, bro. Iya. Dimana lu cuma punya duit sedikit, itu lu mesti lu nggak ada investor luar, ya tuh pelan-pelan lu kumpulin tuh duit. Apa yang memotivasi lu supaya terus grow nih? Kan banyak nggak boleh terlena sama sukses kan, ya kan? When you stop growing biasanya you'll die gitu. Apa yang kalau di fase awal ya simple jawabannya. Money. Duit. Cuman setelah lu pada berada di satu titik ya bro, menurut gue ya. Itu kayak lu punya roda tuh mesti muter bro. Bukannya karena kita being greedy atau apa, cuman lu tuh punya, kalau lu udah run company itu roda mesti muter. Nah karena begitu lu stop muter kayak awal pandemi langsung rontok, lu gak ada pemasukan, apa yang lu lakukan? Karyawan lu, iya kan, take out kan. Nah supaya lu nggak take out tim lu segala macam, which is lu kan nggak mau melakukan itu kan? Enggak dong. Nah bisnis lu mesti muter dan mesti growing. Yes. Iya di F&B sih biasa. Ya kalau nggak grow mati dah. Gitu. Either you grow or you die. Itu juga sama sih sebenarnya ngomongin restoran ya. Gue juga baru menyadari pada waktu gue running Alba nih. Lu tuh nggak punya pilihan berada di tengah-tengah bro. Either lu stay small kayak toko bakmi, satu toko puluhan tahun, puluhan tahun gitu. Ya kan. Oh lu gedein kalau lu bisa lu gedein sekalian. Karena kalau lu di tengah-tengah eventually lu bakal kegerus bro. I mean in my opinion ya. I mean dengan saingan sebanyak itu. Dan ya saingannya keren-keren. Sebenarnya ini juga sangat unfortunate ya. Jadi kayak gue bisa bilang kalau within 3 tahun gitu ya, 3-4 tahun gitu, kayaknya 8-9 dari customer Tovin tuh pada tutup. Iya, umur. Nah itu dia sih, kalau industri restorannya makanya dibilang susah banget masuk, saingan banyak. Kalau dulu saya pernah baca statistik sih, dari 90% dari restoran yang buka itu belum tentu survive the first year, ya kan? Dari 10% itu mungkin 70%-nya nggak survive second year. Apalagi 3-4 tahun itu lebih sulit lagi gitu. Kan kemarin Noma baru bilang bro. Iya. Even in a good time, restaurant still city business. Iya, gue kemarin lihat kayak oke. Dan kalau ngomongin Noma sih sedikit, gue kan kerja di situ. Gue lihat ini bisnis nggak bisa selamanya sih. Udah kelihatan banget. Wah ini sih tergantung kuatnya aja gitu. Gue rasa ya oke lah. Mungkin lu akan selalu menemukan success story nih. Betul. Ya, lu pasti sering dengar
temen gue kayaknya nggak ada pengalaman apa-apa di bisnis restoran, sukses dia. Iya. Ya kan? Ya, cuman kalau lu mau lihat the other side of the coin, ya mati juga banyak sih. Exactly. Pernah nggak usaha gagal? Banyak lah bro. Restoran gue gagal udah berapa kali. Gue ke Hario Cafe. Oh bukan. Ada di sini kan, di deretan sini. Gue nggak tahu nggak? Belum tahu. Iya, ada. Udah buka Hario kafe. Iya. Itu belum berhasil. Iya. Oke. Lu melihat sebuah kegagalan tuh kayak gimana? Kalau dagang ya lu biasa lah ya. Ini lu nggak bisa expect kalau lu ngapain aja lu pasti sukses bro. Ya kan? Ya, kita realistis. juga di Tofin juga di antara sekian banyak produk kita jual itu along the way tuh banyak yang brand yang kita ambil, kita lepas, kita ambil, kita gagal, kita lepas. Market di Indonesia mesin kopi tuh paling demen yang mana sih? What you mean? Maksudnya paling kayak dari segi brand, dari segi kebutuhan, yang paling populer tuh yang mana? Yang seperti kalau ngomongin mesin kopi tradisional. Ya, kalau mesin kopi kan lu ada tradisional, which is yang lu sering lihat pakai handle, atau yang super otomatis yang tinggal pencet, ya. Ya kita sebenarnya marketnya masih tradisional sih ya. Oke. Nice. Oke, sekali lagi yang butuh mesin kopi, ingredients kopi, mau makan ke restoran, semuanya. Gue bingung ya sebutin satu-satu. Kenapa sih Pak di Indonesia belum produksi mesin kopi? Bisa dong sebenarnya. Gimana gue jawabnya ya? Gue pakai analogi lagi ya. Kenapa di Indonesia? Tunggu. Pertanyaannya, Indonesia belum produksi mesin kopi atau Indonesia belum punya brand mesin kopi? Satu dulu deh, belum produksi atau gue nggak tahu aja, jangan-jangan udah ada, malu banget kan. Tapi kayak mesin kopi yang seperti ini gitu, belum produksi. Kalau produksi ya mungkin kita ngomongin economic of scale-nya belum ada. Kalau misalkan kebutuhannya, misalkan mesin kopi puluhan ribu tiap bulan, eventually ya pasti ada orang yang berpikir untuk assemble di sini kan, locally kan. Dari brand lokal, brand luar, bikin itunya di sini gitu. Assemble-nya di sini, production-nya di sini. Oke. Kalau itu make sense. Oke. Kalau kenapa nggak ada brandnya mesin kopi Indonesia gitu? Demand-nya ada nggak? Lu mau beli, gue boleh nyebut ya, atau enggak ya? Gue boleh beli, lu mau beli mobil brand lokal gak? SMK. Oke, ngerti. Oke. Ya. Oke, ngerti. Ya. Dan emang demand-nya belum ada aja berarti. Lalu lihat ke depan industri kopi di Indonesia bagaimana? Prediksi. Kita itu company yang selalu ngelihat dari positive side-nya sih ya. Dari di saat orang-orang ngomongin resesi, layoff, kayaknya kita masih ngelihat kayaknya sebenarnya market ini masih grow deh. Apalagi kan sebenarnya Indonesia kan sebenarnya juga ekonomi kan driven by domestic consumption ya, which is sebenarnya faktor eksternal itu pasti impact-nya cukup minimum di Indonesia. Hopefully. Ya in a way karena kita rely on domestic consumption, ya kita kan sedikit banyak insulated dari whatever happen di luar negeri, di luar. Jadi aman nih Pak Tony. Hopefully ya. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke next section kita nih, Pak Tony. Ya, gue ada sedikit pertanyaan. Nama gamenya itu You Better Know It. Jadi pertanyaan ini pasti udah tahu jawabannya. Gitu. Jadi gue akan tanya, lu jawab. Fast questions. Boleh bilang pas kalau nggak mau jawab. Tapi we'll appreciate your answer. Oke. Nah, You Better Know It, Pak Tony Arifin. Best advice you ever get? Gue nggak ingat lu bro. So many people kasih good advice. Too many. Gue nggak bisa ingat satu-satu. Who do you look up to? Atau ngefans sama businessman mungkin? Banyak. Gue tipe orang yang suka pelajaran ini kok. Gue case study, baca buku biografi. Ya, banyak. Baca buku biografi. Yes. Ya itu penting sih karena dia kan pengalaman dia mungkin ada yang mirip atau akan kita alamin nanti ke depan gitu kan. Berarti kalau gitu rekomend satu buku deh. Apa aja? Kalau buku bisnis, mungkin I would recommend Blue Ocean Strategy, buku klasik sih ya. Ocean, yes. Cuman menurut gue itu lumayan bagus. Kalau lu nyari biografi, kayaknya
yang inspiring kayak lu bisa baca bukunya Howard Schultz, Starbucks, apalagi di industri kopi relate banget. Yes. Phil Knight, Mm-hmm. Sue Dog. Siudok, oke. Kayak semua orang baca deh tuh orang. banyak. Terus gue tuh ada satu area yang gue belakangan ini cukup interested, yaitu digital economy, digital Okay. technology. Oke. Nah, untuk itu ada satu buku yang menurut gue cukup bagus. Apa itu dia? The future is faster than you think. The future is faster than you Ya, think. kalau gue nggak salah ya. Iya, oke. Nanti kita cari bukunya. Nah, itu dimasukin list guys, seperti biasa. Kalau bisa dibaca. Atau kita tunggu Pak Tony bikin buku. Aduh, enggak deh. Ada gak ceritain pengalaman, kenapa lu jatuh cinta kepada bisnis kopi in the first place? Ya sebenarnya gue kan cuma being opportunist ya. Ya eventually ya jalan making money, ya lu passion lu timbul nih. Maninya. Ada gak lu pengalaman ngopi yang lu nggak bisa lupa? Wah, enak banget deh gitu kopi. Belum ada. Cuman gue mau elaborate dikit deh. Tadi lu ada pertanyaan soal suka duka industri buka restoran ya. Ya, buka kafe gitu ya. Mungkin ini satu hal yang menurut gue ya, kenapa banyak orang tuh gagal. Ya, terlepas tadi mungkin ada faktor hoki, faktor oke. Menurut gue tuh apa yang lacking tuh, yang kadang-kadang suka gue lihat tuh, value propositionnya nggak kuat bro. Value proposition, boleh itu lu jualan apa, message lu apa gitu kan, lu jualan apa. Nah itu kan kadang nggak clear. Kadang-kadang lu lihat restoran cuma cantik-cantik, cuman lu nggak tahu di restoran itu jualan apa gitu. Exactly. Ya kan? Yes. Jadi menurut gue itu message itu mesti jelas banget. Dan kadang-kadang gue perhatiin ya, banyak business owner itu nggak proporsional bro. Contoh, let's say kalau misalkan backgroundnya dia di chef, mungkin what matters the most for him adalah makanannya. Betul. Kalau dia mungkin backgroundnya itu lebih berat ke desain, mungkin dia merasa desain interior itu paling penting, ya kan? Cuman kan menurut gue tuh kayaknya kalau udah buka restoran, kalau kata Howard Schultz, retail is details. Retail is detail. Iya. Okay. Jadi semua lu mesti proporsional atau enggak? Semua itu mesti pikirin. Betul. Iya. Jadi jangan makanannya doang enak, tempatnya, servisnya juga penting. Makanan enak, servis bagus, menurut gue itu udah basic features. Lu buka restoran kan makanan lu ala kadarnya, ya lu gimana lu mau menang gitu. Iya, betul. Iya, belum lagi desain, belum lagi marketing, finance-nya. Keep in mind yang tadi gue bilang, kalau kita jual mesin kopi ribuan tiap tahun, berarti lu bayangin tuh, setahun tuh berapa banyak competition yang masuk ke market. Betul. Betul banget. Dan gimana caranya lu pikirin, gimana caranya lu bisa stand out di tengah competition kayak gitu. Yang masuk ribuan, yang existing juga ribuan nih bro. Yes. You got any tips on that? No. Karena gue belum sukses bro. Gue Alba baru 1,5 tahun, jauh dari kata sukses. Kita baru mulai kan. My God. Cuman menurut gue ya, lu tuh ada dua hal ya. Faktor yang lu bisa kontrol dan faktor yang di luar dari kekuasaan lu. Iya. Yang lu bisa kontrol yaitu mungkin makanan mesti enak, servis mesti bagus, desain. Ya desain, mungkin musik, itu kan hal-hal yang bisa kontrol. Hal-hal yang lu nggak bisa kontrol, let's say regulasi, ya kan? Pandemi kayak kemarin. Iya, kayak gitu. Ya jadi yang lu bisa kontrol, lu usahain semaksimal mungkin, lu udah perhitungin tuh semua tuh. Great advice. Pak Tony, terima kasih banyak. Thank you bro. Waktunya. You got an amazing life story. Penuh perjuangan. Kita lihat guys, ingat lah ya, sekali lagi itu tidak ada yang instan. Mat, sukses Pak. Thank you. Sama-sama. For Tovin and Sama-sama all your restaurants. Terima kasih sekali lagi udah mau ngobrol. Dan guys, jangan lupa main ke restorannya Pak Tony juga. Siapa tahu bisa ketemu nanya-nanya nanti. Oke, guys, thank you banget yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita sama Pak Tony Arifin hari ini. Jangan lupa yang di industri kopi atau yang mau buka cafe, butuh mesin kopi atau ingredients, bisa main ke sini di Tovin Showroom di Pluit. Oke, jadi bisa kontak Instagramnya Tovin, juga ke websitenya ada e-learning di sana, macam-macam. Untuk
kritik dan saran bisa DM di komen. Kalau mau nanya-nanya Pak Tony Arifin, bisa DM gua dulu, gua sampein, atau mau reach out to him melalui Tovin Instagram bisa juga. And jangan lupa subscribe seperti biasa di Ray Jensen Radio Podcast. Kita ada di YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor App. For further updates, cek Instagram kita Ray Jensen Radio dan juga TikTok kita. So as always, we'll see you next time. Bye-bye.